Hai, ketemu lagi sama aku di podcast Ruang Perspektif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik ya, baik itu fisik, mental, dan tentunya perasaan kita. Semoga kita selalu berpikiran positif dalam menjalani setiap harinya. Ya, walaupun saat ini kita sedang di fase dimana sama-sama berjuang nih untuk mengupgrade diri menjadi lebih kreatif lagi, lebih kuat lagi, dan tentunya lebih bersyukur lagi melalui ujian yang sama-sama kita rasakan berupa wabah yang meresahkan ini. Sebelumnya nih aku mau perkenalan diri dulu, daripada nanti kita udah terlanjur nyaman tapi kita nggak saling kenal. Kenalin, nama aku Amalia Rama Putri, biasa dipanggil Amal. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Jambi. Nah, kali ini aku mau ngebahas peran yang bisa kita lakukan di masa pandemi, khususnya di sektor perekonomian masyarakat. Nah, apa aja sih peran yang bisa kita lakukan, terlebih teruntuk kita, kaum-kaum milenial yang doyan rebahan? So, dengerin sama-sama ya cerita aku. Wabah virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 merupakan sebuah sejarah yang gak pernah kita lupain. Gimana bisa? Karena virus yang hanya berdiameter 400-500 mikro ini bisa ngebuat seluruh dunia panik dan gak sedikit yang terkena dampak akan kehadirannya. Udah banyak banget dampak dari COVID-19 ini. Mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, sampai pemerintahan juga terkena dampaknya. Nah, sebagai pemuda nih, khususnya mahasiswa ya, apa aja sih peran yang bisa kita lakukan? Karena dengan kita hanya berdiam diri, itu tuh bukan solusi. Jadi, peran yang bisa kita lakukan yang pertama adalah hemat dan bijak dalam mengkonsumsi. Ada pepatah nih mengatakan kalau besar pasak daripada tiang. Kata-kata tersebut mungkin sering ya kita dengar di bangku sekolah. Kata-kata ini memiliki arti bahwa pengeluaran kita lebih banyak daripada pendapatan. Hal ini sering terjadi karena gengsi diri di mana lebih mengutamakan. Nah, di masa pandemi ini kita harus benar-benar bijak ya dalam mengkonsumsi, karena masalah perekonomian semakin sulit diatasi. Jadi, utamakan kebutuhan daripada keinginan. Tahan dulu gengsi diri dengan selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Yang kedua, ada membeli di UKM sekitar. Nah, selanjutnya nih peran yang bisa kita lakukan yaitu dengan menghidupkan UKM sekitar agar tetap terus berdiri. Maka dari itu seharusnya nih kita sebagai pemuda harus peka dengan keadaan UKM yang ada di lingkungan kita, dengan membeli kebutuhan kita langsung kepada mereka agar dapat membantu perputaran modalnya dengan memberinya secerca harapan tentunya. Jangan dikit-dikit pergi ke mall, dikit-dikit pergi ke franchise yang sudah jelas memiliki modal yang besar dan cabang di mana-mana. Walaupun harganya sedikit berselisih, apa kalian tega nih membeli ke yang lebih murah sehingga UKM banyak depresi karena gak ada yang beli? Padahal tujuannya mereka cuma mencari sop nasi. Yuk pikirin lagi. Yang ketiga, ada membantu UKM dengan inovasi teknologi. Nah, di zaman ini, segala kegiatan bersifat online. Kita dituntut pandai membaca peluang dan mau gak mau harus bisa beradaptasi. Hal ini berlaku juga pada sektor ekonomi. Segala kegiatan jual beli diutamakan bisa melalui jaringan demi terhindar dari pandemi. Dan promosi online merupakan inovasi yang harus dimiliki. Banyak nih pedagang yang gak hidup di masa kini, sehingga buta akan teknologi. Hal ini menjadi masalah yang harus diatasi karena mereka bingung nih gimana mempromosikan produk di tengah penjualan yang semuanya tergantung dengan koneksi. Maka dari itu, kita pemuda harus menjadi solusi yang dapat menenangkan hati. Ini salah satunya contoh seperti komunitas yang saya lakukan, yaitu FIM Jambi. Di sini kami mencoba melakukan aksi dengan memberikan bantuan desain UKM gratis untuk mempromosikan produk-produk UKM yang ada di sekitar kami. Di mana hasil poster atau flyer tersebut dapat mereka posting di sosial media ataupun di feed Instagram misalnya, ataupun dicetak di dekat lapak mereka. Hal ini terdengar sederhana ya, namun sungguh berarti bagi mereka yang buta akan teknologi. Selain itu, kami juga membantu mempublikasikan produk mereka di sosial media,
sehingga menjangkau lebih luas dan menumbuhkan peluang datangnya pembeli. So guys, itu tadi peran yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini dari segi ekonomi. Siapa sangka nih ada keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan harian karena kita membantu dengan membeli UMKM sekitar. Ada usaha yang terus berkembang karena gencarnya promosi yang kita lakukan. Dari sini kita bisa belajar bahwasannya kontribusi dan peran gak melulu nih dari hal yang besar, melainkan dapat dimulai dari hal yang kecil. Terkadang sesuatu yang kecil dapat berdampak besar, dan tanpa kita sadari memberikan pengaruh yang nyata. Gunakanlah prinsip cacing di mana mereka gak fokus ke atas melihat apa yang belum bisa mereka capai, tapi fokus pada sekeliling mereka dengan melakukan apa yang sekarang bisa mereka lakukan. Nah, pandemi ini juga mengajarkan kita nih bahwa manusia kadang sombong dan angkuh. Sejatinya hanyalah makhluk yang rapuh. Maka dari itu, kita harus selalu mawas diri. Masa ini emang sulit, tapi berdiam diri akan terasa lebih sulit. Percaya deh, setiap suatu kesulitan selalu ada jalan Tuhan untuk dimudahkan. Tergantung lagi dari kita yang menyikapi setiap keadaan. Stay positive everyone, tetap semangat, tetap tersenyum, dan selalu patuhi protokol kesehatan. See you!